Halo, selamat datang kembali lagi di part 2 untuk membuat laporan keuangan. Nah, jadi pada kali ini saya akan melanjutkan laporan keuangan yang saya lakukan lalu. Jadi ini akan menjadi part 2 dan kali ini apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi apa saja yang kita akan bahas pada hari ini? Yaitu yang pertama adalah jurnal penyesuaian, kedua adalah buku besar setelah penyesuaian, yang ketiga adalah neraca saldo setelah penyesuaian, keempat adalah laporan laba rugi, lima laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke Excel yang lalu. Oke, jadi langsung kita mulai ya. Untuk yang pertama adalah jurnal penyesuaian. Oke, jadi ini adalah jurnal yang kita sudah buat ya minggu lalu. Dan sekarang kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini biasanya tertulis atau biasanya ditulis pada 31 Maret pada akhir bulan. Jadi kita langsung saja tulis 31 Maret. Kenapa saya kasih warnanya beda? Biar kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi kalau ini adalah jurnal penyesuaian. Kita bisa langsung. Oke. Jadi mungkin kita melihat proses pertama, yaitu yang pertama adalah beberapa peralatan di PT CMT mulai rusak dan nominal peralatan tersisa 3,5 juta. Oke. Tapi sebelum itu kita akan lihat di atas. Nah, di atas ini kita bisa lihat ya kalau misalnya peralatan sebelumnya adalah 4 juta. Berarti kita kurangin. Jadi yang pertama adalah ini kita akan menjadikan beban peralatan, dan di sini adalah peralatannya sendiri. Nah, kalkulator. Nah, karena dikurangin 4 juta kurang 3,5 berarti akan jadi 500.000. Saya tulis 500.000 di sini. Selanjutnya kita lihat sisa premi yang ada di asuransi adalah 5,4 juta. Nah, sedangkan yang kita lihat di sebelum-sebelumnya adalah 6 juta. Berarti kita kurangin 6 juta dikurangi 5,4 juta berarti 600.000. Jadi 600.000 sudah terpakai asuransinya. Berarti kita langsung saja mencari beban asuransi dan juga asuransi bayar di muka. Berarti 600.000 juga 600.000. Lalu selanjutnya kita bisa lihat ya, untuk kasus selanjutnya gaji yang masih harus dibayar ke pegawai sebesar 1 juta. Oke, berarti ini termasuk dalam beban gaji. Dan kalau kita lihat ya dari penyataannya yang masih harus dibayar, berarti belum dibayar, berarti termasuk dalam utang usaha. Oke, 1 juta. Oke, jadi untuk nextnya kita lihat penyewaan ruko telah digunakan selama 1 bulan atau setara dengan 1 juta bebannya. Kita langsung saja tulis beban sewa dan juga sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Oke. Seperti kayak gini, dan kita langsung lanjut saja ke yang terakhir, yaitu perlengkapan tersisa 2 juta. Perlengkapan tersisa 2 juta, tapi sebelumnya berapa? Kita harus cari. Ini perlengkapan sebesar 6,5 juta.
berarti langsung kita kurangin 6,5 juta dikurangin dengan 2 juta adalah 4.500.000. Berarti ini termasuk dalam beban perlengkapan dan juga perlengkapannya sendiri. Totalnya 4.100.000. Jadi begini caranya untuk kita melakukan jurnal penyesuaian. Ini mungkin aku akan tarik ini biar lebih rapi aja. Nah, akan muncul juga. Jadi ini adalah step pertama, yaitu jurnal penyesuaian. Dan mungkin kita akan lanjut ke buku besarnya. Oke, kita bisa lihat ya, ini tadi sebelumnya, dan mungkin kita mau lanjut ya ke mungkin yang kita terakhir dari beban yang lain-lain. Mungkin kita mau lanjut ke yang lain-lainnya, mungkin beban, kita lihat di jurnal, mungkin beban peralatan, beban asuransi, beban sewa, dan juga beban perlengkapan. Nah, ini 4 kan belum ada pada saat yang lalu, yang jurnal yang lalu. Jadi kita langsung saja masuk di database agar nanti pada buku besar Autos ini akan ke input dalam sini. Jadi mungkin kita tes ya. Mungkin kita lihat di sini apakah ada. Nah, masih belum ada untuk yang beban sewa dan lain-lainnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita copy dulu dan ini dulu. Oke, dan kita copy, kita paste. Sebentar, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini karena masih belum ada, kita lihat ya, masih belum ada. Yang harus kita lakukan adalah kita ke pivot table analyze dan juga kita change data source. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya yang kita drag ini hanya sampai di sini, sedangkan yang beban asuransi, beban sewa, dan juga beban perlengkapan ini masih belum ke input. Jadi yang kita lakukan adalah kita drag ulang sampai di bawah, sampai akhir ini. Kita oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Nah, ini sudah muncul beban peralatan. Oke, terus kita copy paste lagi. Kopas lagi. Hingga nih, beban asuransi. Terus selanjutnya beban sewa. Copy paste lagi. Dan juga beban perlengkapan. Nah, jadi ini sudah komplit. Kita bisa lihat ya, sudah ke input semua ya untuk buku besar penyesuaiannya, atau ya dengan kita tambahin ya. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjut ke neraca saldo. Kita tambah neraca saldo. Yang pertamanya kita kasih judul. Saldo. PT MT. Oke, jadi kita akan mulai ke pembuatan neraca saldo. Jadi untuk neraca saldo ini kita tetap aja pakai menggunakan foto ya. Jadi kita copy, kita langsung paste di sini. Ya. Nah, terus kita ganti ke all.
Nah, setelah kayak gini, nah ini kan masih sum of DB sama KR, jadi masih belum terlihat bahwa dari yang kanan sama kiri ini sebelumnya kita narik dulu terus ini. Nah, kita bisa lihat ya mana yang debit, mana yang kredit. Jadi lebih gampang kita menambahkan jumlah dari saldo debit dan juga saldo kredit. Dengan caranya kita langsung fill items and sets, kita langsung calculated fill. Yang pertama kita adalah saldo kepada debit. Nah, kita pakai rumus if. Nah, if debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurangin kredit di koma 0. Ini yang pertama. Dan untuk yang kedua, kita akan masukkan saldo kredit. Sama dengan yang tadi, kita pakai if lagi. If kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangin debit. Besar KR debit di koma 0. Oke, kita lihat ya, tadi ada saldo debit dan juga kredit. Ini untuk sum of DB sama sum of KR kita mungkin highlight aja. Nah, mungkin untuk rapiin kita lihat ya. Ini kan masih ada tanggal-tanggalnya semua. Kita akan kecilin. Ya, klik aja. Kecilin. Sampai pada akhir. Nah, ini kan kita lihat kan grand totalnya 0. Jadi dengan cara kita memastikan kalau ini balance adalah dengan kita samin dari atas sini sampai di bawah sini. Kita lihat apakah hasilnya balance atau tidak. Nah, bisa kita lihat kalau debit dan kreditnya balance, berarti neraca saldo penyesuaiannya sudah betul. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut pada laba rugi. Oke, setelah kita mengerjakan neraca saldo, kita langsung saja lanjut kepada laba rugi. Oke, jadi sebelumnya kita bisa lihat ini untuk neraca saldonya ya, kita bisa langsung copy aja lagi, terus kita paste. Kita bikin title dulu ya. Rugi. Di sini, oke. Pertama kita hide ini dulu, kita masuk dulu ini. Jadi untuk laba rugi nanti kita hanya menselect pendapatan jasa
pendapatan jasa, dan juga beban-beban yang lainnya. Lain, peralatan, dokumentasi. Oke. Jadi pada perhitungan laba rugi kita tidak perlu yang lainnya, kita hanya perlu pendapatan jasa dan juga beban-beban yang lainnya. Jadi caranya adalah kita dengan pendapatan jasa ini kita kurangin dengan semua beban sewa di sini, beban sewa, beban utilitas dan lainnya. Dan juga ya, pada akhirnya jawabannya ini. Mungkin aku akan kasih satu row aja, kita akan jadiin satu row aja biar lebih gampang dan juga lebih enak dilihat. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita ke pivot table lagi, kita ke calculated field, kita bisa tulis perhitungan laba neto. Oke. Dan caranya adalah dengan saldo kredit kita kurangin dengan saldo debit. Ini akan muncul lagi di sini, dan kalau sudah muncul kayak gini kan karena sudah jadi satu row kayak gini, mending kita hide juga ini. Nah, masuk lagi. Nah, jadi ini yang akan menjadi laba rugi atau perhitungan laba rugi di PT JMT. Jadi laba ruginya apa, laba netonya saya ganti ya. Laba netonya adalah itu aja. Netonya adalah 239.050.000. Next kita akan masuk ke laporan ekuitas. Laporan ekuitas pemilik. Kita tulis judulnya. JMT. Terus sini kita tulis lagi akhir Maret 2020. Nah, jadi pada laporan ekuitas pemilik ini caranya gampang. Kita hanya perlu menambahkan modal dan laba neto dikurangin dengan prive atau dividen. Jadi ini produk pertama yaitu modal Maret, modal investasinya, kita bisa lihat di neraca ya, modalnya adalah 70 juta. Nah, mungkin aku akan mengajarkan hal yang lain ya, maksudnya kita tidak hanya langsung mencatat saja 70 juta, tapi aku akan mengajarkan cara mencatat modal atau investasi ini dengan VLOOKUP. Jadi caranya adalah mencari VLOOKUP ini di sini. Sebelumnya yang kita cari adalah modal. Jadi kita tulis dulu 31 modal. Jadi 31 ini kodenya. Jadi pertama adalah VLOOKUP. Terus yang pertama ini apa yang kita cari? Modalnya. Nah, tabelnya di mana modalnya ini? Tabelnya ada di sini. Kita lihat dari sini sampai kita ke bawah sini. Jangan sampai kita mulai dari atas ini atau tulisan ini, karena
nanti akan membingungkan sistem hingga nanti akan error. Kita pencet sini dan kita lihat nih pada neraca saldo ini kita lihat dari kotak ini, modal ini berada di kolom yang mana, kolom berapa. Kita hitung ya, mulai dari C itu 1, B itu 2, E itu 3, F itu 4, dan G itu 5. Nah, 5 di sini. Berarti kalau gitu kita tulis kolom ke 5. Untuk kolom ini kita mulai dari pembuatan tabel, jangan kita mulai dari A sini. Jadi kita mulai dari pembuatan tabel ini C hingga G. Nah, untuk range lookup ini kita tulis false saja biar lebih akurat nanti. Ini mungkin ada error sedikit. Yang salah, sudah betul, tapi mungkin ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini sudah muncul. Kita ada kesalahan tulis, ada kata. Nah, ini akan muncul. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari laba neto. Tulis saja laba neto dan kita menggunakan VLOOKUP. Kita punya VLOOKUP, kita lihat laba netonya. Orang itu ke sini. Langsung aja pakai. Jadi apa kita cari? Laba neto. Jadi kita langsung laba rugi sini. Sebentar ya. Kesalahan. Kita cari laba neto. Yang kedua, kita langsung drag. Tinggal kita ngitung kolomnya mulai dari C hingga H. C, D, E, F, G, H. 6. Kita tulis 6. Terus ditulis false. Oke, ini ada error sedikit. Oke, bentar. E, D, E, F, G, H. Oke, mungkin kita ulangi lagi. Ada kesalahan. VLOOKUP. Kita cari ada laba neto. Oh ya. Kolomnya kolom ke-6. False. Nah, kita bisa lihat ini sudah muncul, berarti ini sudah betul. Nah, jadi untuk laba netonya kita sudah dapat 239.050.000. Jadi mungkin kita totalin dulu ya. Wow. Sama dengan 309.050.000, dan untuk di bawahnya kita akan hitung preview-nya nanti kita akan kurangin dengan 309 juta ini.
Sama kita akan menggunakan VLOOKUP juga. Nah, jadi kita lihat lagi di neraca saldo penyesuaiannya. Salah. Oke, kita VLOOKUP. Nah, sini. Terus kita cari private dan juga tabel. Kita cari tabelnya, kita drag. Nah, selanjutnya kita lihat kolomnya, kolom keberapa. Oke. Nah, untuk privé kita lihat kolom B, di A, B, C, D 4. Di keempat dan false. Ini akan masuk sebesar 3 juta. Jadi pada modal akhirnya kita akan dapat, kita kurangin 309 juta ini, kita kurangin dengan privé-nya. Berarti laporan ekuitas pemilik atau modal akhirnya adalah sebesar 306 juta 50.000. Dan setelah itu kita akan lanjut ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Oke, jadi kita tulis dulu judulnya. Laporan posisi keuangan. Oke, jadi pada awalnya kita akan mencari dulu aset lancar. Nah, aset lancar ini beda dengan aset tetap. Aset tetap ini berjangka lama, sedangkan aset lancar ini merupakan aset tapi tidak selama aset tetap. Jadi yang pertama kita hitung adalah ini, kas piutang perlengkapan. Kas piutang perlengkapan, kita lihat kasnya berapa. Jadi kasnya adalah sebesar 290 juta. Tulis kas. Mungkin kita langsung saja input biar oke. Selanjutnya piutangnya 0, jadi kita tulis 0 aja. Aja perlengkapan kantor. Perlengkapan kantornya kita lihat sebesar 2 juta. Lanjut kepada asuransi dibayar di muka. Masih. Nah, asuransi dibayar di muka ini kan sebesar 6 juta, tapi sedangkan sudah kepakai sebesar 6.000, berarti totalnya akan jadi 5,4. Sama juga dengan sewa dibayar di muka 12 juta, tapi pakai 1 juta, jadi kita kurangin juga, dia akan menjadi 11 juta. Kita jadi ngomong semua ya, jadi rapi. Dan juga untuk totalnya kita akan hitung. Jadi totalnya ini adalah sebesar, ini masih 308 juta 800.
Tambah kita dengan aset tetap. Aset tetap ini adalah peralatan. Kita bisa lihat peralatan kantornya. Dan untuk peralatan kantornya adalah sebesar 3.500.000. Kita langsung tulis 3.500. Kita langsung totalin. Jadi sebesar 312.300.000. Ini untuk aset ya. Selanjutnya untuk liabilitas dan ekuitas. Pertama kita liabilitas dulu. Liabilitas ini terdapat utang usaha dan sewa diterima di muka. Jadi sebesar 3.250.000 dan juga 300. Main, terus kita langsung total. Sum 350 tambah ekuitasnya ini sama dengan kopas saja. Kopas etc. Oke, jadi pada akhirnya totalnya adalah sama-sama semuanya ya. Nah, langsung kita juga dapat 312.300.000. Jadi ini adalah caranya untuk kita membuat laporan posisi keuangan. Dan mungkin itu aja semuanya. Mungkin itu saja rumus dan jurnal yang bisa saya beritahu atau saya sharekan. Mungkin saya balik ke slide kanan tadi. Ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Untuk video part 2, mungkin saya akan bertemu dengan kalian lagi di video part 3 nantinya. Semoga video ini berguna untuk kalian, mungkin pelajaran atau mungkin pekerjaan. Dan semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa mengerti dengan jelas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. And see you in the next video. Peace.